Materi kita pada hari ini adalah tentang dasar aliran fluida. Ya, dasar aliran fluida. Jadi kita sudah menginjak pada pembahasan tentang fluida yang mengalir. Ya, fluida yang mengalir. Fluida yang mengalir adalah fluida yang berpindah ya dari satu titik ke titik lain. Nah, biasanya yang melalui suatu saluran, ya melalui suatu saluran. Apakah salurannya pipa atau selokan ya atau talang ya. Tapi yang lebih sering kita bahas nanti adalah saluran fluida melalui pipa ya, melalui pipa. Nih, ada yang mengalir melalui pipa. Jadi kalau misalkan ini ada penampang aliran, ya, penampang aliran. Ya, ini ada pipa, maka fluida mengalir itu ya posisinya selalu berpindah ya. Jika di sini ada titik gitu misalkan, ada titik, nah, itu, maka ini akan berpindah ya. Pindah ke sini, pindah ke sini ya. Ini akan berpindah lagi sana ya. Kemudian pindah. Nah, ini artinya fluida itu mengalir ya, mengalir dari posisi 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ada perpindahan tempat ya. Fluida itu berpindah, mengalir. Ya. Ini definisi dari fluida yang mengalir. Ya. Nah, kemudian sebagai dasar aliran fluida, nanti fluida mengalir itu seperti apa? Ya. Jadi bentuk alirannya itu secara umum nanti digambarkan menjadi dua ini. Ya, jadi ada aliran laminer, ada aliran turbulen. Ya. Aliran laminer dan aliran turbulen. Aliran laminer itu mudahnya ada aliran yang teratur. Ya. Aliran yang teratur. Aliran yang teratur. Artinya jika ada partikel di dalam fluida itu mengalir gitu ya, maka garis alirannya itu teratur ya, teratur, tidak tidak berputar atau bergolak ya, atau berputar dan seterusnya ya. Jadi kalau digambarkan, misalkan ini ada penampang aliran ya, penampang aliran. Kemudian misalkan di sini ada hambatan-hambatan, ya, misalkan ada hambatan-hambatan gitu, ataupun tidak ada hambatan, ya, maka alirannya itu teratur ya, ini. Nah, jadi alirannya teratur. Nah, artinya pada titik yang sama itu alirannya begitu. Ya. Ini laminer. Ya. Ini juga gitu, misalkan ini, nah, ini laminer. Nah, jadi teratur. Garis alirannya teratur. Ya. Jadi prinsipnya itu. Prinsipnya itu. Nah, ini bisa diamati jika misalkan kita melakukan praktikum ya di aliran zat cair gitu. Kemudian ditetesi dengan dengan pewarna ya, pewarna kental gitu ya. Kalau alirannya bercampur tidak bercampur cepat bercampur, nah itu menunjukkan bahwa alirannya laminer. Ya. Jadi di sini ada hambatan-hambatan, hambatan-hambatan ini hanya menyebabkan garis alirannya yang berbelok, ya. Garis alirannya berbelok, tapi masih tetap teratur. Berbeda dengan yang turbulen. Yang turbulen itu ya, turbulen, jadi misalkan di sini ada hambatan, ya, ada hambatan,
ada hambatan, ya misalkan ini ada hambatan, ya. Nah, di sini terjadi golakan, ini golakan lagi, gitu. Misalkan gini, terjadi golakan, ya. Nah, jadi ada golakan, ini yang turbulen, ya. Yang turbulen, ada turbulensi atau golakan. Nah, ya, ini juga gitu. Jadi di sini ada ketidakteraturan, ya, ketidakteraturan. Ini alirannya aliran turbulen, ya, aliran turbulen. Nah, biasanya ini diakibatkan yang pertama adalah karena kecepatannya, ya. Yang di sini kecepatannya kecil. Biasanya ya yang sering menyebabkan terjadi turbulensi itu kecepatannya kecil. Kalau di sini V-nya besar. V-nya besar. Jadi aliran turbulen itu cenderung V-nya besar, ya. Nah, misalkan di aliran sungai gitu ya, di aliran sungai jika ada batu-batu gitu. Jika aliran airnya lambat, ya, maka alirannya ya normal aja, tidak ada pusaran ya. Tapi sebaliknya jika alirannya cepat, maka akan terjadi pusaran-pusaran. Nah itu turbulen namanya. Ya pusaran-pusaran itu turbulen ini, turbulen, aliran turbulen. Nah, secara khusus nanti kecepatan itu akan mempengaruhi turbulen atau enggak. Itu biasanya dinyatakan dengan bilangan Reynolds, ya. Bilangan Reynolds. Ini nanti kalau sudah lanjut ya bilangan Reynolds atau Reynolds number, ya. Number, bilangan Reynolds. Jadi ada batas perhitungan, ya ini sebetulnya berbentuk apa namanya? Rumus, ya, rumus tentang bilangan Reynolds. Kecepatan berapa yang digolongkan sebagai aliran turbulen dan aliran laminer, ya, atau peralian, ya, peralian. Di sini ada peralian. Itu penggolongan dua bentuk aliran, ya, laminer dan turbulen, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dasar pembahasan tentang aliran fluida. Yang pertama adalah laju aliran, ya, laju aliran. Laju itu sebetulnya hampir sama dengan kecepatan, hampir sama dengan kecepatan. Pokok persatuan waktu, ya, persatuan waktu. Jadi berapa persatuan waktu, ya. Ini ada dua macam laju aliran. Yang pertama adalah laju aliran massa, ya, laju aliran massa. Satuan dasarnya adalah kilogram per sekon. Jadi persatuan waktu, ini waktu, ya, persatuan waktu. Laju aliran massa itu satuannya adalah kilogram per sekon. Itu jika kecil. Jika besar bisa jadi satuannya berubah menjadi ton per jam. Nah, bisa jadi menjadi ton per jam, ya. Dalam bentuk persamaan, laju aliran massa itu dinyatakan m dot, ya. Dinyatakan dalam m dot, ya. Jadi m ada titik di atas, itu m dot bacanya, m dot, ya. Itu adalah massa dibagi waktu, m dibagi t, ya. M dibagi t. Itu dasarnya. Jadi massa dibagi waktu. Nah, kalau ada fluida mengalir dengan kecepatan rho, ya, maka Anda harus ingat bahwa M itu sama dengan rho kali volume. Nah, M itu sama dengan
rho kali volume. Ya, massa jenis kali volume. Ya. Nah, sekarang jika ada fluida mengalir melalui saluran dengan penampang A, ya, panjangnya L, ini penampangnya A, maka M itu sama dengan rho A kali L. Ya. Jadi volumenya berubah menjadi A kali L. Ya. Sehingga ini akan menghasilkan M dot itu sama dengan rho A L dibagi T. Ya. Rho A L dibagi T. Ya, M dot sama dengan rho AL dibagi T. Sedangkan L per T ini sama dengan V, kecepatan. Ya. L per T ini sama dengan kecepatan V. Ya. V kecil. Sehingga dari situ M dot, sehingga M dot itu sama dengan rho kali A kali V. Ya. Rho kali luas penampang kali kecepatan. Nah, nih. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan, kalau ini adalah volume, yang di belakang ini adalah kecepatan. Nah, itu M dot. Rumus dasarnya adalah M dibagi T. Ya. Kalau dijabarkan lebih lanjut menjadi ini. Ya. Dengan mengingat bahwa fluida itu mengalir melalui saluran dengan luas penampang A dan panjang L. Nah, gitu. Jadi ada dua rumus, M dibagi T atau M dot sama dengan rho kali A kali V. Itu laju aliran massa. Ya, laju aliran massa. Kemudian yang berikutnya adalah laju aliran volume. Nah, laju aliran volume. Nah, kalau laju aliran massa tadi kilogram per sekon, laju aliran volume satuan dasarnya adalah meter kubik per sekon. Itu satuan SI. Ya. Nah, ini bisa juga nanti berubah satuannya menjadi meter kubik per jam. Boleh. Ya. Atau bisa jadi satuan volume liter. Ya. Liter per sekon. Atau liter per menit. Ya. Liter per menit. Ya. Nah, satuannya ini satuan dasarnya, ini pengembangannya sehingga harus dilakukan konversi. Ya, ini. Laju aliran volume itu dinyatakan sebagai Q, debit aliran, ya, laju aliran volume itu sering juga disebut sebagai debit aliran. Ya. Q sama dengan volume dibagi T, itu dasarnya sesuai dengan satuan dasar. Volume dibagi T. Ya, volume dibagi T. Nah, sama seperti yang tadi, jika fluida itu mengalir melalui saluran, ya, dengan luas penampang A, dan panjangnya adalah L, maka V itu sama dengan A kali L. Nah, sehingga V itu sama dengan A L dibagi T. Ya. Di volume itu sama dengan A kali L
maka atau sehingga G sama dengan A kali L dibagi T. Nah, L dibagi T ini sama dengan V, kecepatan. Ya. Sehingga ini bisa berubah menjadi A dikali kecepatan. Jadi kalau laju aliran massa tadi adalah Rho kali A kali V, ini. Kalau laju aliran volume, V, ya, itu ini. Nah, ya. Atau khususnya yang belakang ini. A kali V, luas penampang dikalikan kecepatan. Ya. Itu laju aliran, volume. Ya. Kemudian yang berikutnya, dengan melihat persamaan ini, ya, persamaan M dot dan G, Rho AV dan A kali V, ya, Rho AV dan A kali V, maka kita bisa membuat hubungan, ya, bisa membuat hubungan antara laju aliran massa dan laju aliran volume. Ya. Kalau M dot itu sama dengan, ya, M dot itu sama dengan Rho kali A kali V, ya. Sedangkan G sama dengan A kali V, maka M dot itu sama dengan Rho kali G. Ya. Nah, jadi ini mengganti ini. Ini dimasukkan ke situ. Karena M dot sama dengan Rho kali A kali V dan G sama dengan A kali V, maka M dot sama dengan Rho kali G. Ya, Rho kali G. Atau bisa juga ini nanti berkembang, G itu sama dengan M dot dibagi Rho. Nah, gitu ya. Nah, itu dasar untuk laju aliran. Ya, dasar untuk laju aliran. Hubungannya seperti itu. Dari mana rumus-rumus diperolehnya, gambarannya seperti itu. Ya. Gitu ya. Saya kira penjelasannya seperti itu sudah jelas ya. Bisa dicatat atau di screenshot ya, biar punya catatan. Nah, sekarang kita lanjut. Ya. Jadi kita sudah memiliki persamaan untuk menghitung laju aliran massa dan untuk menghitung laju aliran volume. Berikut dengan hubungan antara laju aliran massa dan laju aliran volume. Ya. Sekarang kita lanjutkan contoh soal. Nah, ini contoh penyelesaian soalnya. Ya. Di sebuah instalasi water treatment, ya, atau pengolahan air, ya, water treatment, pengolahan air limbah, ya, pengolahan air limbah mengalir melalui pipa, ya, mengalir melalui pipa diameter 50 cm ke tandon pengendap, ya, ke tandon pengendap. Jika kecepatan rata-rata aliran air dalam pipa 0,4 meter per sekon, hitunglah berapa laju aliran volume yang melalui pipa. Ya, laju aliran volume. Ditanyakan laju aliran volume. Ya. Jadi ini gambarannya, ini ada pipa, ya. Diameternya 50,
cm ya. Kemudian ini ada apa? Tandon pengendap ya, tandon pengendap. Nah, ini mengalir ya. Limbahnya mengalir melalui pipa. Nah, ini kecepatan alirannya 0,4 meter per sekon. Jadi mengalir dengan kecepatan itu ya. 0,4 meter per sekon. Nah, yang pertama kita ingat kalau laju aliran volume itu ya G itu sama dengan A kali V. A kali kecepatan. Nah, kecepatannya sudah ada. Kecepatannya sudah ada 0,4. Yang belum ada adalah A. A, luas penampang. Luas penampang. Nah, karena bentuknya pipa dengan diameter, maka A itu penampang. Kalau bentuknya pipa dengan diameter sekian, maka A itu rumusnya adalah pi per 4 D kuadrat. Ya, pi per 4 D kuadrat. Nah, sekarang berikutnya yang perlu diperhatikan, nah ini ada satuan sentimeter, ada meter. Harus disamakan. Harus disamakan. 50 cm itu sama dengan 0,5 meter. Ya, satuannya sudah sama, meter. Ini juga meter. Ya. Nah, kalau dimasukkan ke dalam persamaan A, ini diperoleh pi itu 3,14 ya. 3,14 ya, dibagi 4, D-nya 0,5 kuadrat. Nah, maka akan diperoleh hasil. Silakan dihitung berapa hasilnya. Hasilnya adalah 0,1965. Ini satuannya adalah meter persegi. Ya. 0,1965. Nah, sini kita sudah mempunyai dua yang diperlukan ini. Ada A, ada V. Tinggal dimasukkan. Ya, A-nya masuk ke sini, V-nya masuk ke belakang. Ya, sehingga V sama dengan 0,1965 kali 0,4 ya, kali 0,4. Hasilnya adalah berapa hasilnya? 0,0785. Satuannya apa? Ya, satuannya satuan laju aliran volume, satuan dasar ya. Meter kubik per sekon. Ya. 0,0785 meter kubik per sekon. Ini kalau misalkan ingin dinyatakan dalam apa? Liter per detik, liter per sekon. Maka kita harus mengkonversi ya. Dari meter kubik menjadi liter. Faktor konversinya adalah berapa faktor konversinya? Meter kubik menjadi liter 1000 atau 10 pangkat 3. Ya, 1000. Sehingga hasilnya adalah ya, 78,5 liter per sekon. Liter per
sekon. Kalau liter per menit, bisa dinyatakan juga dalam liter per menit. Kalau liter per menit, dari sekon menjadi menit, 78,5 kali 60. Ya. Kali 60, karena per sekon menjadi menit itu 1/60. Kalau 1 dibagi 1/60, ya sama juga dikalikan dengan 60. Itu ya. Nah, itu satuannya bisa berubah menjadi 3. 2, 3. Dengan melakukan konversi. Ya, dengan melakukan konversi. Nah, perlunya mengetahui debit aliran volume ini apa? Ya, perlunya apa ya? Perlunya kalau kita mengetahui volume dari tandon, kita bisa memprediksi tandon itu penuh dalam waktu berapa, gitu ya. Dalam waktu berapa jam, dalam waktu berapa menit, gitu ya. Nah, misalkan volume tandonnya ini misalkan 1000 atau 10.000 liter misalkan. 10.000 liter misalkan ya. Berapa waktu yang diperlukan? Berapa T sehingga tandon penuh? Berapa T sampai dengan tandon penuh kira-kira? Kalau volume ya, ini volume kan volume. Kalau volume tandonnya adalah 10.000 liter misalkan. Ya. Maka ya kita kembali ke awal ya, bahwa Q yang sudah kita punya ya, Q itu sama dengan volume dibagi T ya, sehingga T itu sama dengan apa? T sama dengan, kalau Q sama dengan volume dibagi Q. Ya udah. Kalau volumenya 1000, 10.000, misalkan kita inginkan satuannya menit, ya dibagi ini 78,5 kali 60. Nah, berapa ini waktunya? Ya. Maka dalam waktu itu tandonnya akan penuh, gitu ya. Tandonnya akan penuh. Nah, itu. Sama seperti kalau mengisi tandon air pakai pompa air, gitu ya. Nah, kita bisa memprediksi kalau tandonnya kosong, volumenya misalkan 1 meter kubik, ya, kita gunakan pompa dengan kapasitas berapa? Ya. Kalau kapasitas pompanya misalkan 50 liter per menit, ya tinggal ngitung aja, sama seperti ini. Ya. Sama seperti itu. Volume dibagi kapasitas pompanya. Sehingga memprediksi waktunya bisa. Kira-kira dalam waktu sekian akan penuh. Ya. Itu contoh yang pertama. Ya. Gitu ya. Bisa kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini. The fuel tank of a car can hold 75 liter. Nah, kalau lihat satuannya, ini adalah volume ya.
Liter itu satuan untuk volume. If it takes 5 minutes, ini T. Ya. 5 menit. 5 menit. Untuk mengisi tangki di sebuah stasiun pengisian bahan bakar, fuel pump. Ya. What is the mass flow rate? Nah, yang ditanyakan adalah M dot. Ya, ini M dot. M dot. Mass flow rate. Ya. Mass flow rate. Mass flow rate, laju aliran massa. Berapakah laju aliran massa bahan bakar dari pompa? Jika relative density ini adalah SG. SG. Jadi yang diketahui adalah volume 75 liter. Ya. Kemudian waktu 5 menit. Kemudian SG 0,68. Ya, 0,68. Yang ditanyakan mass flow rate. Di sini ada volume, ada waktu. Volume dan waktu itu bisa digunakan untuk menghitung Q. Ya, untuk menghitung Q. Jadi yang volume dibagi waktu itu Q. Yang ditanyakan mass flow rate M dot. M dot. M dot itu sama dengan rho kali Q. Ya. Q-nya bisa dihitung dari volume dibagi T. Ya. Rho-nya bagaimana? Rho-nya ya dihitung dari SG. Ya. Nah, dari sini kita bisa menuliskan. Yang pertama kita jadikan satuannya menjadi meter. Satuan dasar SI, ya meter. 75 liter itu berapa meter kubik? Liter menjadi meter kubik dibagi 1000. Jadi 0,075. Yang menit nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Kemudian SG ini bisa digunakan untuk menghitung rho. Ya, karena ini diperlukan rho. Rho itu sama dengan SG kali rho air 1000. 0,68 kali 1000. 680 kg per meter kubik. Ya. Jadi rho-nya diketahui, V-nya diketahui, T-nya diketahui. Ya udah tinggal masukkan ini. Ini rho, V dibagi T, dan itu ya. Q sama dengan rho dibagi T. Sehingga rho-nya dimasukkan, volumenya dimasukkan, dibagi T5. Nah, tinggal ngitung. Hasilnya adalah 680 dikali 0,075 dibagi 5. Hasilnya adalah berapa? 10,2. Satuannya apa? Satuannya adalah kilogram per menit. Nah, betul. Kilogram per menit. Nah, ini satuannya. Ya, karena T-nya menggunakan menit. Ya. Jadi, mass flow rate
sebesar 10,2 kg per menit. Ya, mass flow rate-nya itu. Q-nya berapa? Ya, Q-nya dihitung dari ini. Ini Q. Kalau mau menghitung khusus Q, ya ini. 0,075 dibagi 5 menit. Berapa itu coba? 0,075 dibagi 5, 0,015 meter kubik per menit. Berapa liter per menit? 15 liter per menit. Jadi dalam 1 menit, pompa bahan bakar itu mampu mengalirkan 15 liter. Jadi kalau misalkan kapasitas tangkinya menjadi 100, gitu ya. Berapa waktu yang diperlukan? Ya tinggal 100 dibagi 15. Gitu ya. Ya kan kapasitas tangkinya 100 liter, berapa lama waktu yang diperlukan? Ya, ya tinggal 100 dibagi 15. Volume dibagi Q. Untuk menghitung T. Ya, untuk menghitung T. Tuh. Ya. Nah ya, kita lanjutkan, silakan di screenshot ya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, kontinuitas massa. Ya. Kontinuitas massa ini adalah hukum kekekalan massa ya, untuk aliran fluida yang menyatakan bahwa jumlah cairan yang masuk harus sama dengan jumlah cairan yang keluar. Ini sebetulnya lebih tepatnya fluida ya. Fluida yang masuk itu harus sama dengan fluida yang keluar. Jadi kalau ada penampang aliran seperti ini, ya, fluida mengalir pada penampang 1, kemudian penampang 2 yang berbeda. Ya, meskipun penampangnya berbeda, ada A1, ada A2 yang lebih kecil, ini jumlahnya sama. Ya. Di sini Q1 sama dengan Q2. Sedangkan di sini juga gitu. M dot 1 ya sama dengan M dot 2. Ya, M dot 1 sama dengan M dot 2. Ya. Q tadi ada A kali V. Ya, A1 V1 sama dengan A2 V2. Ya. Sedangkan M1 dot ya rho 1 A1 V1 sama dengan rho 2 A2 V2. Ya. Rho 1 A1 V1 sama dengan rho 2 A2 V2. Kalau misalkan di sini fluidanya mengalir rho 1. Ya, kemudian di sini keluar rho 2. Ya. Jadi begitu. Nah, karena fluida itu ada 2 macam, ya, masih ini penjelasan pertama dulu. Fluida itu ada cair, ya, ada gas. Cair itu sifatnya incompressible, ya, incompres. Kalau ini kompres, bisa dimampatkan. Ya. Maka kalau zat cair
Kalau zat cair, ini cenderung ρ1 sama dengan ρ2. Sedangkan gas, ρ1 tidak sama dengan ρ2. Ya. Jadi untuk zat cair, karena sifatnya adalah incompressible, maka ρ1 sama dengan ρ2. Sedangkan gas, karena sifatnya kompresibel, maka ρ1 tidak sama dengan ρ2. Kalau masuk ke ruang yang lebih kecil atau diameter yang lebih kecil, gas itu seperti ditekan karena sifatnya kompresibel, seperti ditekan sehingga ρ-nya menjadi lebih besar, ya, lebih besar. Kalau zat cair karena sifatnya incompressible, ρ-nya tetap, ya. Nih, ini kontinuitas massa. Nah, kontinuitas massa itu ini, ya, massanya selalu tetap. Laju aliran massa m dot 1 sama dengan m dot 2. Ya. Ini contoh soalnya. Pompa disambungkan dengan pipa hisap dan pipa buang. Ini pompa. Ya, kalau ada gambar seperti itu, ini adalah pompa. Ya. Nanti ada kompresor, pompa, ya, peralatan pemindah fluida, itu ada pompa dan kompresor. Ya, kalau seperti ini adalah pompa. Ya. Disambungkan dengan pipa hisap dan pipa buang. Ini ada pipa hisap, ini ada pipa buang. Alirannya sesuai dengan anak panah, ya. Sesuai dengan anak panahnya. Jadi ujung anak panah itu menunjukkan arah ke pipa buang. Masing-masing diameternya 50 mili dan 30 mili. Rata-rata kecepatan di pipa hisap di sini ini adalah 1 meter per sekon. Hitunglah berapa kecepatan aliran di pipa buang. Jadi kalau di situ yang diketahui adalah D1, ya, 50 mm, ya, 50 mm. Nah, ini harus dirubah menjadi meter, ya. 0,05, ya, meter. D2 30 mm dirubah menjadi meter. Nah, kemudian yang diketahui lagi adalah V1. 1 meter per sekon. Yang ditanyakan V2-nya berapa? Nah, V2-nya berapa? Ya, sama seperti tadi. Ya, rumusnya adalah apa? V1 sama dengan V2, ya. A1 V1 sama dengan A2 V2. Sehingga kita harus menghitung A1 dan A2. Ya. Berapa A1? Ya, diperoleh dari sini. A1 sama dengan Pi/4 D1 kuadrat. 3,14 dibagi 4 kali 0,05 kuadrat. Ya. Berapa dihitung? Kemudian A2 berapa? Ya, Pi/4 diameter 2 kuadrat. 3,14 bagi 4 0,03 kuadrat. Diperoleh berapa? Nah, kalau sudah diperoleh ya tinggal dimasukkan dan dihitung. Yang ditanyakan V2 itu sama dengan A1 V1 dibagi A2. Dah, tinggal masukkan. Ya. Berapa hasilnya? Ya. Ini masa 1,69.
Coba yang lain berapa? Yang lain berapa? 2,7. Yang lain lagi? 2 tidak sama. Nanti ketiga nggak sama lagi. Oh, berarti ngitungnya gimana? Kan gitu. Nah, jadi eh, 2,7 meter per sekon. Jadi kecepatan aliran di pipa buang itu sama dengan 2,7. 2,7. Jadi langkahnya seperti itu. Ada diameter digunakan untuk menghitung A mesti itu. Ya, karena yang berkaitan dengan diameter mesti luas. Semua perhitungan di dalam laju aliran volume maupun laju aliran massa itu berkaitan dengan luas. Kalau bentuknya pipa dengan diameter ya pi per 4 D kuadrat. Kalau bentuknya rektanguler persegi ya panjang kali lebar gitu ya. Pokoknya luas ya. Nah, itu ya contoh soalnya. Kemudian yang berikutnya, nah ini ada latihan. Ada 2 latihan. Silahkan dicatat atau di dokumentasi aja ya biar cepat. Nanti seperti biasa Anda kerjakan. Kalau sudah selesai di-scan, dikirimkan ke email saya. Ya, ada 2 soalnya ini. Sudah dicatat ya. Sudah di screenshot silahkan.